Target Tipikor News. Kembali terjadi diduga PT ANA ambil paksa lahan milik warga. Pemilik lahan berkeinginan mengambil kembali lahan miliknya sejak tahun 1995 karena hak milik lahan jelas legalitasnya. Atas nama Norman, mantan kepala dusun. Kejadian ini di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, diduga PT ANA menimbun jalan tani yang dibuat pada tahun 1997 oleh pengesahan perkayuan dan atas komitmen dengan masyarakat Desa Bunta. Jalan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditimbun oleh PT ANA. Diduga kuat PT ANA menghilangkan jejak agar supaya bisa dikatakan bahwa lahan yang dimasuki adalah lahan hutan belukar. Kasus ini sudah pernah ditangani oleh kantor staf kepresidenan dari Jakarta dan Walhi. Hasil keputusan pada waktu itu, jika hak masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat, akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari perusahaan. Bapak Kepala Dusun? Iya, jadi 2 tahun, kemudian tadi tunjuk lagi jadi kaur oleh Pak Kades Mas Yaji Mustafa itu, digantikan saya dengan Pak Sulaiman itu. Jadi saya waktu 2003 kan ada pembuatan ada jalan tani kami bikin lalu Pak, itu 12 meter lebarnya. Tapi sudah bukan kita Kepala Dusun pada waktu itu, sudah kaur desa. Masuk kaur desa. Iya, masuk kaur desa saya. Jadi itu dari perusahaan, kan ada dulu perusahaan kayu itu yang lirik kayu-kayu yang tersisa macam kita ini kan sudah penambangan tahun 95 Pak. Tahun 95 penambangan, kemudian tahun 2000-an ketika pemekaran dari Poso itu ada pejabat bupati waktu itu Pak Tato masih setuju. Jadi Pak Tato masih setuju. Kami pernah datangkan di sini di bagian delta ini di pinggir sungai itu. Jadi kami perlihatkan potensi, kemudian kami minta agar kami ada permohonan untuk saluran air jangan jalan tani, tapi tidak ada respon waktu itu, tidak ada. Kemudian ada penetapan bupati definitif, makanya waktu itu kami dukung itu Pak Andi Muhammad. Dia naik, itu yang sisa kayu itu ketika penambangan tahun 95 itu kan ada kayu-kayu besar itu kami sisa Pak. Dengan harapan ketika kita butuh bahan bangunan tidak susah lagi, ada di kebun masing-masing. Itu yang dilirik oleh perusahaan kayu. Nah, imbalannya buat kami waktu itu saluran air dengan jalan tani. Jalan tani. Ya, jalan tani 4 km itu tembus ke Sungai Lampi. Tahun berapa itu Pak? 2003. Ada kabupaten juga. 2003 ada ya? Iya. Nanti kita di situ cerita. Iya. Tidak, biar saya di sini. Jadi ini gora yang Bapak tanam waktu itu dengan pondoknya di mana? Pondoknya di sana belakang. Pondoknya di sebelah. Iya, 2 kali kita bikin pondok. Yang bongkar pondok siapa? Saya sendiri. Oh, nah, gitu. Kebetulan artinya jarang di sini toh. Saya bongkar pindahkan di kampung nanti lah. Mana duluan Bapak dengan PT ANA ini? Duluan kita Pak. PT ANA kan baru masuk, isinya IUP-nya baru 2006. Eksisnya 2007. Mulai 2000, sedangkan di sini saja tahun 95 kita sudah masuk. Tunggu dulu, Bapak tadi bilang IUP-nya, Bapak sudah pernah lihat IUP-nya PT Astra? Iya pernah. Pernah? Ada di sini. Iya ada IUP, saya bawa barangkali. IUP-nya mana? IUP izin pengelola saja. Iya. Izin pengelola. Perkebunan. Perkebunan. Nah, itu masih Pak Datlin kalau awalnya itu laksana tugas waktu itu. Tapi Bapak tidak pernah terima pembayaran dari PT Astra? Artinya gini Pak, jangan sampai sudah pernah ada terima uang pembayaran atau apa dari PT Astra tuh? Kalau bicara CPP, kebetulan itu ada namaku yang masuk satu, tetapi saya tidak pernah ganti rugi itu. Ada oknum di desa yang bermain. Ya. Bisa tahu siapa nama oknumnya? Saya tidak mau tunjuk langsung, gitu. tetapi saya ada curigai Gitu. tim desa itu. Jadi dia melakukan ganti rugi di perusahaan. Ada namaku satu.
Tapi Bapak tidak pernah terima? Tidak pernah. Dan memang saya tolak 2,5 juta itu per hektarnya. Buat apa? Itu saja penebangan. Sekarang Pak 2,5 juta per hektar enggak ada sekarang. Iya, Tunggu dulu, yang maksudnya yang kasih 2,5 juta per hektar ini dari perusahaan atau dari makelar lah begitu, dari Pemerintah orang atau apa, apa? dari pemerintah desa atau di mana? Langsung dari perusahaan. Langsung dari perusahaan yang kasih 2,5 juta. Itu keputusan 2,5 juta itu hasil musyawarah atau atau Dia hanya berdasarkan keputusan sendiri atau keputusan Pemda atau bagaimana? keputusan Pemda tapi sepihak. Keputusan Pemda sepihak. Kemudian itu kan ada deskripsi bupati itu. Heeh. Yang terbit itu khusus untuk Bengin Timbe. Ya, untuk membatalkan. Tetapi ganti rugi itu diberlakukan untuk semua desa. Oh gitu. Jadi ada semua saya datanya. Deskripsinya Deskripsi bupati. Iya. Itu untuk Bengin Itu Timbe. Bengin Timbe karena memang waktu itu dari tim 9. 11. Tim 11 dari mana-mana Ya, semua. sudah. Bapak bisa tahu tuh tim 11-nya dari mana-mana semua. Sebesar Pak Usman Lali. pokoknya Maksudnya kalau dari dinas-dinas. kalau tim itu dari dinas semua. Ya, pokoknya dari Tim dinas itu semua. dari dinas semua. Jadi yang itu dari tim pokoknya dinas yang terkait lah Pak. Itulah yang karena deskripsi bupati itu Bengin Timbe sudah selesai diukur oleh tim 11 ini. Kemudian mereka melakukan upaya ganti rugi itu tidak melibatkan orang Bengin Timbe. Di situ yang bertanda tangan bupati, wakil bupati, kemudian dinas yang terkait di dalamnya, ketua DPRD. Jadi tidak melibatkan orang Bengin Timbe. Nah, deskripsi bupati ini diberlakukan untuk semua desa, termasuk Tompira dengan Bunta. ganti rugi 2,5 juta itu. Tapi Jadi dokumennya pernah ada musyawarah dari masyarakat, tidak pernah kan? tidak pernah. Nggak pernah ada musyawarah di masyarakat bahwa ini tanah apa semua yang ada supaya Mau bisa diganti rugi. ganti rugi 2,5 juta atau Apakah gimana? masyarakat terima tidak? Kan tidak pernah ada musyawarah dari Tidak masyarakat. ada. Tidak pernah masyarakat terima. Tidak ada dia bilang meminta persetujuan itu yang 2,5 juta itu enggak. Jadi itu hanya tim desa itu melakukan verifikasi, kemudian mulai dimainkan di situ verifikasi dan validasi itu. Hampir semua kalau Tompira itu saya katakan 50% itu yang tidak punya tanah, hanya bikin kelompok tani, kemudian dibikinkan surat, itu yang diganti rugi sama perusahaan, kemudian diloloskan oleh desa-desa yang bersangkutan. Ya, dari kepala Yang desa nggak yang punya ada. tanah, yang kita ini kan jelas Pak. Kita misalnya di sini, memang pernah berkebun. Di sini pada waktu itu di sini kayak kita ke kepala dusun tuh. Iya, saya kepala dusun. Berarti Bapak masih kepala dusun berkebun di sini. Ya? Hmm. Yang waktu itu berapa hektar Bapak buka? Saya langsung 2 hektar Pak. Langsung 2 hektar. Kalau di sini kan saya punya tanah 2 hektar lebih karena masih ada kosong 2 hektar. Tunggu dulu, kalau jalan itu yang buat siapa? Jalan yang di Sudah luar itu? perusahaan. Oh, perusahaan yang buat ya? Sudah PT anak. PT anak. Tapi atas persetujuan siapa dia bikin jalan? Nggak ada. Ada persetujuan dari masyarakat? Nggak ada, dia bikin sendiri. Selama ini yang Bapak tempuh, maksudnya jalan yang apa yang Bapak tempuh? Apa pernah melapor pernah ke DPRD atau ke Bupati atau ke Polres atau bagaimana? Sudah sering sekali itu kalau laporan itu. Banyak kali. Demo Ya, banyak kali. Demo itu Pak Gusman tahu. Demo di pemerintah daerah, kemudian melalui provinsi juga pernah ke Walhi juga kami sering berapa kali itu orangnya Walhi juga turun langsung kemari. Bang Wahana Gusman. lingkungan. Kemudian sampai juga di KSP Pak persoalan ini, kantor staf kepresidenan. Pernah ya? Ada dua orang itu timnya kemarin. Cuma saya tidak ikut waktu itu ke Jakarta. Cuma kalau Tompira Haji Ilyas yang ikuti. Yang suruh. Apa Jadi SDM realisasinya dari mereka? Dari Cuma- Walhi turun atau dari KSP itu?
saya kira sama juga, artinya dikembalikan ke daerah. Kembalikan ke daerah Iya. semua. Tapi kalau di daerah sendiri bermain semua ya sulit. Tidak, kalau keputusan pada waktu itu dari pusat itu, keputusan itu dikembalikan hak-hak masyarakat. Iya, salah satunya itu. Bukan dikembalikan ke daerah. Dikembalikan, ya kalau memang hak masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Kalau Bapak Demikian koresponden Target Tipikor Herman Burunaung melaporkan dari Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Banten